Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Evanya dengan NIM 52332300005 dari kelas Teknik Elektro C. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat suatu rangkaian sekuensial sinkron yang bekerja sebagai penghitung mundur biner modulo 4, di mana hasil outputnya itu menghitung dari 3, 2, 1, dan 0 dengan menggunakan di flip-flop pada simulator yang saya gunakan di sini yakni simulator multisim, di mana saya melakukan suatu percobaan rangkaian ini untuk memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah teknik digital. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai. Dalam membuat suatu rangkaian di flip-flop ini, kita membutuhkan adanya komponen. Komponen-komponen penyusunnya yang pertama ialah kita memerlukan adanya komponen gerbang XNOR. Di sini kita di search all groups, kemudian kita cari XNOR. Di sini kita menggunakan XNOR 2 karena kita hanya memerlukan XNOR yang memiliki input 2 dengan output 1. Nah, di sini XNOR-nya agar lebih memudahkan, langsung saja saya rubah arahnya ke sebelah kiri. Nah, mengarah kiri dia. Kemudian di sini kita menggunakan XNOR dalam rangkaian flip-flop. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, XNOR ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada perubahan dari sinyal tertentu atau membandingkan sinyal input dan output dari flip-flop nantinya. Misalnya untuk menghasilkan sinyal dengan kontrol tertentu. Nah, kemudian untuk komponen kedua di sini saya menggunakan yakni clock voltage. Dapat kita cari di all groups, kita cari clock voltage. Nah, ini merupakan sumber tegangan dan juga frekuensi yang akan kita gunakan nanti pada rangkaian flip-flop kita. Seperti ini. Nah, clock voltage ini adalah suatu tegangan yang memiliki sinyal pemicu atau trigger yang mengatur kapan flip-flop berubah status pada atau melakukan proses penyimpanan data pada rangkaian saat bekerja nantinya. Nah, pada flip-flop, sinyal clock ini digunakan untuk menentukan kapan data ada di input atau kapan data akan disimpan dan dipindahkan ke flip-flop nantinya. Nah, kemudian di sini tentu saja kita membutuhkan komponen flip-flopnya, di mana jenis yang saya gunakan di sini sesuai yang saya bilang di awal yaitu di flip-flop. Nah, seperti ini. Saya menggunakan sebanyak 2 flip-flop. Seperti ini. Nah, flip-flop ini adalah komponen dasar dalam rangkaian logika sekuensial yang menyimpan data bit biner dan data tunggal. Data tunggalnya ini diberikan oleh output dari gerbang XNOR melalui input D dan dipindahkan ke output Q nantinya. Pada saat dia rising edge atau tepi naik, dari sinyal clock voltage ini akan masuk ke CLK. Ini akan menerima sinyal output Q, di mana output Q ini akan mengikuti nilai input dari D sebagai input data yang akan disimpan nantinya. Nah, kemudian kita memerlukan komponen lainnya yakni lampu output nantinya, di mana lampu output yang saya gunakan di sini dapat kita cari di all source all groups, yakni dengan codingnya itu DCD. Nah, di sini saya menggunakan DCD hex yang berwarna hijau saja. Nah, di sini saya letakkan paling kanan. Nah, seperti itu. Nah, lampu ini nantinya akan digunakan sebagai penanda hasil output yang dihasilkan dari rangkaian flip-flop ini. Nah, kemudian yang terakhir kita butuhkan ialah adanya lampu indikator. Lampu indikator yang nantinya lampu indikatornya menandakan output dari flip-flop ini
apakah 0 atau 1, apakah Q atau Q aksen, seperti itu. Di sini lampu indikatornya itu kita cari dengan kode probe. Di search all groups, kemudian di sini probe. Di sini kita menggunakan yang hijau pada flip-flop pertama dan yang biru pada flip-flop yang kedua. Maaf, ini salah tadi. Nah, oke. Nah, baik, langsung saja kita rangkai untuk mendapatkan komponen yang kita inginkan. Rangkaian flip-flop yang kita inginkan. Pertama, dari voltage-nya, dari clock voltage ini kita hubungkan ke GLK pada flip-flop pertama, seperti ini. Nah, kemudian dari hasil clock voltage yang kita hubungkan ke GLK-nya tadi, itu kita cabangkan ke GLK pada flip-flop yang kedua, agar keduanya sama-sama menerima tegangan atau voltage dari clock voltage ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita hubungkan antara output dari XNOR dengan input D pada flip-flop pertama, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita hubungkan kaki kedua input pada gerbang XNOR pada lampu penanda atau indikator pada lampu penanda pada flip-flop pertama, seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan atau kita paralelkan dari output Q pada flip-flop pertama dengan jalur dari input XNOR tadi ke lampu indikatornya, seperti ini. Nah, seperti itu. Dapat kita lihat di sini bahwa flip-flop pertama dapat kita katakan sudah selesai dalam perangkaiannya. Kita lanjut pada flip-flop kedua. Pada flip-flop kedua ini kita menghubungkan dari input D, kita hubungkan ke lampu indikator ini, seperti ini. Nah, kita hubungkan ke lampu indikatornya. Kemudian dari sini kita paralelkan output min Q-nya pada jalur dari input D ke lampu indikatornya tadi, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian output kaki dari gerbang XNOR ini kita hubungkan ke jalur dari input D ke lampu indikatornya tadi, sama juga seperti pada min Q-nya kita paralelkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dapat kita hubungkan. Kita lihat di sini bahwa gerbang rangkaian flip-flop untuk yang kedua telah selesai dalam rangkaiannya. Nah, kemudian di sini kita dapat merangkai dari hasil rangkaian flip-flop ini ke lampu outputnya, lampu hasil akhirnya. Nah, dimana di sini kita gunakan dari lampu yang paling ujung ini kita hubungkan ke sini atau ke jalur dimana antara input D tadi dengan lampu indikatornya. Nah, seperti itu. Ini lampu kita kaki yang paling kanan.
Kemudian untuk kaki yang kedua, untuk lampu outputnya ini kita hubungkan pada lampu indikator pertama pada flip-flop pertama ini, pada jalurnya. Kita paralelkan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa telah kita rangkai sedemikian rupa untuk flip-flop di ini. Nah, tidak lupa kita pasangkan ground. Agar apa? Agar dapat berjalan dengan baik. Kita letakkan ground pada clock voltage, di bawah clock voltage pas, dan pada kaki ketiga dari kanan pada lampu indikatornya. Nah, seperti ini. Dari sini mungkin sudah dapat kita coba apakah rangkaiannya berhasil atau tidak. Nah, rangkaiannya mungkin sudah berhasil, cuman mengapa perubahan output yang ditampilkan pada lampu indikator hasil outputnya itu sangat cepat? Nah, di sini dikarenakan frekuensi pada clock voltage-nya, di mana semakin besar frekuensi pada clock voltage ini, di sini 1 kHz tentu sangat besar. Makanya perubahan output yang dihasilkannya ini sangat cepat sekali. Nah, kemudian bagaimana jika kita merubahnya? Di sini 1 kHz. Coba kita ganti menjadi 5 Hz saja. Oke. Nah, sebentar. Kita matikan dulu. Nah, kita ganti jadi 5 Hz. Oke. Bagaimana kita lanjutkan? Nah, kan 0321 seperti itu. Kita kecilkan lagi menjadi 2 Hz. Coba. Kita matikan terlebih dahulu. 2. Oke. Baru kita aktifkan. 0321. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kita di sini mencari rangkaian di flip-flop yang menghasilkan outputnya itu 3. Outputnya itu 4 variabel, di mana menghasilkan lampu indikator dengan hasil 0, 1, 2, 3. Di mana di sini dapat kita katakan berhasil. Nah, bagaimana dengan diagram osiloskop yang dihasilkannya? Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan osiloskopnya. Kita cari terlebih dahulu osiloskop yang sesuai. Nah, di sini saya gunakan osiloskop ini. Saya letakkan di sini. Nah, di sini osiloskopnya saya hubungkan pada lampu indikator pada kaki yang B. Nah, seperti ini. Saya hubungkan ke sini. Nah, kemudian tidak lupa saya juga memakai grounding pada kakinya yang G pada osiloskopnya. Nah, seperti itu agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian osiloskopnya saya copy lagi. Saya gunakan juga di sini osiloskop. Nah, saya gunakan. Nah, di sini kita hubungkan juga osiloskop pada kakinya yang A pada lampu indikator kedua. Dan jangan lupa groundingnya lagi. Kita copy. Nah, pada kakinya yang G. Nah, seperti ini. Baik, ini merupakan hasil rangkaian yang telah saya rangkai tadi dengan output lampu outputnya menampilkan angka 0, 3, 2, 1. Nah, dapat kita lihat diagramnya menggunakan osiloskop yang telah saya hubungkan tadi. Baik, sekian dari saya.
dalam rangkaian flip-flop ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.